Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dari Games Gadget. Kali ini gua akan mereview HP dari Infinix, yaitu Hot 60 Pro. Nah, baru-baru ini juga kedatangan lagi kita yang Hot 60 Pro Plus. Kalau kalian like-nya banyak, kalau kalian juga menontonnya banyak, subscribe channel gua akan review atau unboxing juga dari Hot 60 Pro Plus kan. Jadi gua review dulu yang si Hot 60 Pro ini ya guys ya. Udah semingguan lebih gue pakai ya. Pengalaman gue ceritain pengalaman aja gimana gua pemakaian dari Hot 60 Pro ya. Oke, yang pertama dari segi material ini polikarbonat ya, polikarbonat yang cukup ringan gitu ya, cukup ringan. Kalau menurut gua sih nggak kayak ringan-ringan banget gitu ya, masih ada rasa beratnya lah. Nggak istilahnya nggak ringan-ringan dan nggak kerupuk-kerupuk banget lah ini untuk HP-nya. Jadi gua pernah megang yang si Motorola G45 itu gua rasa sih lebih ringan lagi daripada ini ya. Jadi Infinix Hot 60 Pro ini lebih bobotnya lebih enak gitu ya guys, nggak kelihatan murahan banget gitu ya guys. Menurut gue sih seperti itu, karena ada beberapa pengalaman orang juga bilang kalau ini HP-nya juga kurang bagus dari segi material. Kemudian yang gue lihat lagi yang plusnya adalah layarnya. Layarnya sini bezelnya itu cukup tipis ya, bezel cukup tipis dan kecerahannya juga cukup mentereng banget ya guys ya untuk kecerahan maksimalnya. Dan itu yang plus-plusnya ya, gue ceritain yang plus-plusnya dulu. Kemudian dari segi refresh rate di sini juga cukup oke gitu ya, cukup cepat. Tapi sih ini bakal berjalan di 120 aja ya. Kalau kita main game yang support 144 Hz dari Infinix Hot 60 Pro ini mungkin akan support ya guys ya, tapi ini 120 Hz aja untuk kecepatannya. Kemudian untuk yang lain-lain aplikasinya ini cukup ya biasa ya. Jadi aplikasi di benjreng aja di bagian menu ya ke bawah ya, so XOS seperti biasa ya. Nggak ada yang spesial dari sini ya seperti biasa. Nah, kalau dari layarnya ini ada juga kekurangannya ya guys ya menurut gua. Sempat ada juga yang komen di YouTube gua terkait dengan Infinix Hot 60 Pro ini. Memang saat kita ngetik-ketik secara cepat itu kadang-kadang nge-lag dia guys. Jadi sebelnya di situ sih guys. Karena kalau lagi pelan-pelan seperti ini masih oke gitu ya. Tapi kadang-kadang keserimpet itu satu huruf terjeda gitu guys. Jadi mesti hapus lagi. Nah di situ delaynya di keyboardnya seperti itu guys. Gue nggak tahu kalau misalkan kalau kalian coba dari download aplikasi ketiga ya kalau keyboardnya. Tapi kalau keyboard bawaannya gue ngerasa seperti ada touch delay gitu guys. Jadi cukup tidak nyaman buat gue ya. Dan getarannya sih ya standar HP murah ya gitu ya guys, 2 jutaan. Tapi ya itu kelemahannya di situ guys, untuk touch delay itu yang membuat kita jadi kurang nyaman memakai HP ini guys. Dan kalau kekurangan dari layarnya lagi, satu lagi itu di anti goresnya ya guys ya. Anti goresnya ini cepet banget baret-baret dan fingerprint magnet banget ya guys ya. Jadi gue baru pakai beberapa hari gitu ya, masuk kantong dan juga ada HP lainnya. Jadi memang cukup kurang bagus nih guys. Kalau kalian lebih punya uang lebih gitu ya, kalian bisa ganti anti gores hydrogelnya ya guys ya. Jadi bawaannya cukup kurang menarik gitu ya. Dan juga untuk casingnya, bawaannya ini gue padahal pelan-pelan banget, nggak pelan-pelan banget sih, maksudnya normal-normal aja saat buka casingnya. Jadi di sini ada patahan ya. Jadi gue buka di bawah-bawahnya gitu, gue buka, tapi jadi patah nih guys, ada patahan di sini. Jadi kalau kalian mau buka dari casingnya itu saran gua buka di sini satu, di bawahnya dan juga di atasnya. Nah, udah segampang itu guys. Jadi jangan buka dari masing-masing bawahnya gini guys, itu bisa patah guys seperti punya gua nih. Jadi kalian kalau mau juga ganti dari casingnya, tapi memang cari yang transparan biar bodi belakangnya yang merah ini yang cantik ini kelihatan tetap ya guys ya.
Ke baterai ini cukup awet ya, seharian gua pakai seharian ini, dari pagi gitu ya, gua ngecas di pagi hari itu bisa bertahan sampai gua tidur ya. Sampai gua tidur itu sekitar 14 sampai 15 persenan lah, masih bisa nyala ya guys ya. Baterainya cukup irit karena gua hanya juga nggak main game, hanya menggunakan media sosial, chatting dan banking dan lain-lain. Itu aja. Tapi gaming gua enggak itu ya. Jadi sampai tempat gua tidur itu sekitar 15% sampai 2, bahkan bisa sampai 20%, itu baru gua ngecas di malam harinya. Dan pengecasannya 45 wattnya itu di sekitar 1 jaman ya guys ya. 1 jaman dia bisa full charge ya, dari 0 sampai ke 100%. Oke. Dan terkait dengan dari CPU-nya ya, MediaTek Helio G200 ini, gua nggak ngerasa ada suatu lag di ini ya guys ya, di multitasking ya. Jadi gua nggak ada masalah gitu ya terkait dengan ini. Tapi dia ada sedikit nge-lag itu di edit video ya, terutama di CapCut. Jadi di CapCut itu videonya itu seperti nggak muncul, nggak kelihatan guys. Jadi ada beberapa video yang kosong-kosong gelap gitu guys, jadi nggak muncul di CapCut. Nah gua nggak ngerti itu di masalah di CapCutnya atau di HP-nya. Dan saat ngedit video pun juga ya gue kurang merasa nyaman ya terkait dengan pengeditan video CapCut di HP ini. Jadi seperti untuk menggeser-gesernya juga agak sulit gitu ya guys ya. Tapi secara rendering itu sudah termasuk cukup cepat ya guys ya. Gua rendering perekaman unboxing dari si Tecno Camon itu sekitar 13 menitan, itu gak terlalu cepat gitu ya guys ya. Oh iya, ada satu lagi, itu suatu kelemahan di aplikasi Instagram. Gua saat mau membalas story temen gua gitu ya, jadi dipilih untuk membalasnya itu tidak bisa guys. Jadi perlu waktu dan diketik-ketik, dipencet-pencet terus-terusan akhirnya bisa. Tapi itu membuat waktu kita sebagai pengguna menjadi terbuang ya guys ya. Di segi kamera kita akan lihat-lihat dulu ya. Kamera seperti apa. Di sini kita bisa memilih ya, ini untuk fokus 50 megapikselnya gitu ya guys ya. Karena di sini juga nggak ada ultra wide dan zoomnya di sini masih bisa kita coba. Kemudian kita bisa editing sedikit ya. Di sini ada pilihan beberapa filter dan gue sih biasanya ngambil yang warna cerah ini, jadi saturasinya lebih mantap gitu ya. Kemudian untuk flashnya juga oke aja, flashnya termasuk terang ya, tapi termasuk terang ya flashnya. Untuk HP 2 jutaan daripada HP Tecno itu lebih terang HP ini guys, untuk flashnya walaupun dia cukup kecil ya guys ya. Kemudian kita akan ke video di sini maksimal di 2K ya guys, 30 fps, dan untuk stabilisasi itu maksimal di 1080 30 fps. Kalau kita kembalikan lagi di 2K itu akan nggak bisa guys ya, seperti ini guys. Oke, untuk fitur-fitur lainnya gua belum sempat nyoba semua sih guys ya. Jadi kita akan coba yang seperti biasa dulu ya. Untuk hasil foto, hasil video dari si Infinix Hot 60 Pro ini, yuk kita lihat dulu guys ya untuk hasilnya. Ini di 1080 60 fps, zoom 2 kalinya seperti ini, 1080 60 fps nya. Menurut kalian gimana guys, apakah hasil gambarnya bagus apa tidak? Menurut gue sih bagus ya guys, karena masih bisa menangkap cahaya dengan bagus. Ini sore ya, dan cuman memang kalau di Viewfinder sih ngelihatnya gue warnanya kurang begitu kontras, tapi nggak tahu kalau di hasilnya ya guys ya. Menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, berikut ini gue lagi ngerekam di 2K 30 fps. Ini 2K 30 fps nya
Menurut gue sih ya so-so sih untuk stabilisasinya ya, nggak terlalu stabil banget, nggak terlalu goncang banget. Ini untuk hasilnya kurang lebih guys. Menurut kalian gimana? Apakah goncang-goncangannya ini udah menuju low light? Apakah cukup mengganggu apa tidak? Ini perekaman 2K 30 fps. Oke, next kita lanjut ke 1080 30 fps seperti ini guys. Di sini tempatnya cukup ramai guys ya. Kalau udah malam minggu nih, sini tempatnya ramai. Cuman ya ada makanan, ada kue-kue, kalian bisa pilih-pilih. Di sini ada banyak banget. Sambil gua ngetes dari kamera Infinix Hot 60 Pro Plus. Kita coba zoomnya. Zoomnya di maksimal di 10 kali. Sebenarnya cukup cepat ya untuk masih nerima gambarnya, frame rate-nya. Tapi ya udah pecah banget ya guys. Oke, next ini di perekaman 2K 30 fps ya, belum bisa 4K ya guys untuk perekaman depan belakangnya, hanya di 2K aja dua-duanya. Ini tampilannya, stabilisasinya menurut gue sih cukup bagus ya. Udah menuju sore ke malam masih ramai banget ya guys di depan sana. Nah sayangnya juga untuk perekaman kamera depan tidak bisa ke kamera belakang. Oke, gimana menurut kalian guys untuk perekaman dari kamera Infinix Hot 60 Pro? Rekaman kamera depan 1080 60 fps. Sore menuju malam, low light ya. Seperti ini untuk tampilan kamera depannya di 1080 60 fps. Ini untuk stabilisasinya, kalian bisa coba lihat ya. Gimana menurut kalian guys untuk perekaman 1080 60 fps dari Infinix Hot 60 Pro? Ini perekaman low light di 2K ya, 30 fps dari Infinix Hot 60 Pro. Ini hanya bantuan lampu aja ya guys. Udah cukup gelap. Sini seperti ini untuk rekamannya. Oke, berikut kita tes dari speakernya. Ini di 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Dan menurut gua untuk speakernya ini kurang lantang ya guys ya. Di 50% nya pun kurang lantang ya. Dan di 100% nya masih agak-agak cempreng dan bassnya sedikit banget ya guys ya. Gue ngerasa seperti itu untuk kedua speaker dari Infinix Hot 60 Pro ini guys. Oke guys, ini untuk catatan AI. Di sini kalian bisa gambar, nanti contohnya mungkin apa gitu ya. Kalian bisa gambar seperti gambar. Gue sih nggak tergambar gue ya. Mungkin ini seperti ini, kurang lebih ini gue pinginnya sih gambar bebek ya. Tapi nggak tahu nanti AI-nya seperti apa akan menggenerate
hasilnya seperti apa. Kita lihat apakah ini nanti hasilnya bebek. Nah, ini gue sih masih kurang yakin ya. Gue gambar bebek tapi yang muncul malah gambar wanita lagi foto. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini perlu, gue nggak tahu ini apakah kendala dari atau gambar gue yang jelek. Nah, ini masih gue rasa sih masih kurang bisa kita andalkan ya untuk AI yang ini. Kemudian oke, ini gue lagi coba ngedit foto gitu ya dari generate AI-nya yang merubah menjadi suatu model komik Jepang gitu guys. Nah, gue nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini guys untuk hasilnya. Ya kurang spesifik banget sih untuk hasilnya, tapi cukup keren karena memang di sini memang dalam mobil ya, sama di dalam mobil. Kemudian gue pakai topi tadi fotonya, kemudian ada awan-awan dan cukup merepresentasikan lah dari foto yang tadi. Cuman untuk hasilnya ya nggak terlalu pas banget dengan wajah gue ya guys ya. Dan pilihannya juga ada banyak ya guys ya, seperti ini ada mecha, ada komik Amerika, kostum, dan ada berbagai negara ya. Hewan peliharaan pun juga ada ya guys ya. Oke, seperti itu guys dari AI dari pembentukan gambar ini guys. Dan ini kita juga ada bisa meringkas rekaman gitu ya guys ya. Kemudian asisten penulisan AI, catatan juga. Jadi gua nggak semuanya gua tunjukin ya guys, hanya berapa yang kira-kira akan kepake oleh kalian aja. Dan juga kita bisa circle to search barang-barang yang mungkin kalian lihat, barangnya yang belum kita ketahui, kalian langsung bisa cari di internet maksudku. Nah guys, ini gue coba dari Call of Duty, main Call of Duty. Jadi gue akan main apakah ini cukup melek atau enggak ya guys ya. Sejauh ini sih oke-oke aja gitu ya. Oke, atas kanan atas bawah. Nggak ada kendala sih guys ya. Nggak ada yang sampai gedet-gedet gitu juga. Dan nembaknya juga langsung. Oke, begitu dulu untuk hasil kesimpulan review dari HP Infinix Hot 60 Pro. Menurut gua HP ini di harga 2 jutaan kecil itu cukup menarik ya guys ya. Layar sudah cukup bagus, terang, dan tapi memang ada beberapa minus. Layar touch delay di saat kita ngetik gitu ya. Kemudian dari anti goresnya, bawaannya juga gampang gores. Kali ini bisa disolusiin, bisa ganti sih. Kemudian untuk bodinya juga masih oke, keker gitu ya. Tapi memang dari segi kualitasnya memang nggak sebagus dengan HP-HP di atas 3 jutaan nih sekarang ya guys ya. Bagi teman-teman yang sekarang udah bezelnya ini udah menggunakan titanium seperti Infinix Note 50 Pro. Dan kemudian untuk audio jack masih ada, itu plusnya. Kemudian bisa memory card ya, dan bodinya juga cukup kuat ya guys ya. Dan tadi juga speaker cukup aja, dan bassnya juga masih kecil, cempreng ya, standar 2 jutaan. Dan di sini juga ada audio jack ya, dan juga masih bisa memory card. Dan itu yang bisa gue sampaikan plus minusnya dari HP Infinix Note Hot 60 Pro. Kalau kalian minat, kalian bisa beli untuk dari Infinix ini. Tapi kalau kalian pikir-pikir mungkin, dan nanti juga gue akan coba untuk review Hot 60 Pro Plusnya. Kalian tunggu aja di channel gue, silahkan di subscribe, like, and share. Kalau like-nya banyak dan penonton gue banyak, kita bisa lanjutkan ke Hot 60 Pro Plus. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya guys, bye.